Manajemen pendidikan di Indonesia saat ini mengalami banyak perubahan dari semenjak adanya reformasi tahun 1998. Sistem pendidikan tidak lagi terpusat atau desentralisasi semenjak masuknya manajemen berbasis sekolah atau MBS dan otonomi pendidikan. Maka setiap satuan pendidikan memiliki kebebasan untuk menentukan pola pendidikan yang akan diterapkan, meskipun hal ini belum sepenuhnya terlaksana, terutama di sekolah negeri. Dalam hal ini, antara Amerika dan Indonesia saat ini memiliki kemiripan dalam hal kebijakan manajemen pendidikannya. Saat ini, baik sekolah negeri maupun swasta hampir memiliki kualitas pendidikan yang sama dan masing-masing memiliki ciri khas yang disesuaikan dengan visi sekolah. Peluang kerjasama dengan berbagai pihak pun mulai terbuka karena adanya manajemen berbasis sekolah seakan mengharuskan setiap sekolah untuk melibatkan masyarakat dan dunia usaha untuk berkolaborasi dalam mengembangkan sekolah. Secara umum, konsep dan tingkatan sistem pendidikan di Amerika dan Indonesia sama-sama mengacu pada 3 kategori utama, yaitu pendidikan dasar dan menengah yang terdiri dari sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, sekolah menengah lanjutan tingkat atas SMA dan SMK selama 3 dan 4 tahun, dan pendidikan tinggi yakni perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Perbedaannya adalah bahwa di Amerika Serikat untuk prasekolah, pendidikan dasar dan menengah adalah satu kesatuan. Maksudnya bahwa untuk pendidikan dasar dan menengah, meskipun dibedakan kategorinya, akan tetapi terkonsep menjadi 12 tingkatan yang disebut dengan grade atau K12. Untuk pembiayaan pendidikan pada public school, pemerintah Amerika Serikat memberikan pendidikan secara gratis untuk primary dan secondary education, tetapi untuk post-secondary education masih tetap berbayar. Sumber biaya pendidikan diambil atau didapat dari pajak. Jadi, dalam hal ini, masyarakat menjadi salah satu penentu kebijakan pendidikan di Amerika Serikat. Berbeda dengan di Indonesia, meskipun pemerintah sudah membuat program wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun dan mencanangkan sekolah gratis, akan tetapi tetap saja di sana-sini masih terdapat banyak kesenjangan yang hal ini lagi-lagi masih disebabkan berbagai persoalan. Salah satunya adalah anggaran pendidikan yang masih terbatas. Di Amerika Serikat, pemerintahan federal atau pusat tidak ikut campur tangan dalam menentukan kebijakan kurikulum. Artinya, pemerintah federal atau pusat hanya melakukan monitoring terhadap kebijakan kurikulum yang sudah diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah atau negara bagian. Selanjutnya, negara bagian mendelegasikan juga sepenuhnya kebijakan kurikulum ini kepada distrik-distrik di wilayahnya. Jadi, pemerintah federal memberikan otonomi sepenuhnya kepada negara bagian dan distrik untuk mengelola kurikulum pendidikannya. Sedangkan di Indonesia, kurikulum pendidikan kerangka utamanya dibuat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Meskipun kurikulum yang akan diterapkan di sekolah diberikan kewenangan untuk mengembangkannya di tingkat satuan pendidikan. Konstitusi ini juga sekaligus menjamin adanya penyesuaian kurikulum dengan kondisi setiap sekolah yang tentunya berbeda-beda. Dalam konteks pendidikan dasar, kebutuhan untuk membuka ruang kreativitas yang besar kepada setiap sekolah untuk mengembangkan sekaligus menentukan branding sekolah yang disesuaikan dengan kurikulum yang dibuat. Kebijakan pengembangan kurikulum diwarnai oleh semangat otonomi daerah, di mana sekalipun kurikulum itu ditunjukkan untuk mencapai tujuan nasional, hanya saja cara pencapaiannya disesuaikan dengan keadaan dan kemampuan daerah dan sekolah.
Pendidikan di Amerika Serikat dan Indonesia memiliki perbedaan dan kesamaan dalam beberapa aspek kunci. Kedua negara menerapkan pendekatan desentralisasi dalam manajemen pendidikan, memberikan otonomi kepada sekolah dalam menentukan kebijakan pendidikan. Meskipun demikian, Amerika Serikat memiliki struktur pendidikan yang terintegrasi, disebut K-12, sementara Indonesia memiliki pendekatan yang terpisah antara pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.